Masih ikut LC. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah. Masih ikut. Nusantara Bandung Jalan Pajajaran. Dah kota iku nek rasa. Woi, potong bang, ini habis bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat malam. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Malam ini saya ada tim dari BMI, ada tim dari Om Second dan salah satu kameramen ke Bandung. Ada beberapa event, salah satunya adalah berburu Ford Everest dan Ford Fiesta. Sedangkan timnya Om Second mengeksekusi lelang amal dari Robani, salah satu brand pakaian muslim Robani, untuk disumbangkan ke Palestina melalui ACT, aksi cepat tanggap. Nah, eventnya itu adalah ownernya melelang X5 dan X6 favoritnya atau kesayangannya untuk dijual kami yang menjual, kemudian hasil penghasilannya 100% untuk Palestina nanti. Sementara itu ya yang bisa saya sampaikan, ini kredit banget, bisnya udah standby arah Bandung. Sementara Ipul tak minta check in untuk nyetak tiket, kita udah beli tiketnya melalui Redbus. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sempat trouble lama tadi malam tuh, banyak bocor. Alhamdulillah ini nyampe jam 4, jadi termasuk agak mundur. Karena terakhir saya kesini tuh sampai jam, di sini nyampe setengah 4, ya sama-sama aja ya. Terus lah, kenapa Bandung kadang malah lebih cepat Jakarta, karena tidak sepenuhnya tolnya mah cuma exit Cirebon tuh tadi. Sudah, sekarang kita nikmati hotel yang kita sewa dengan cuma tadi paling berapa jam Pak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini seperti yang saya sampaikan tadi malam, 2 agenda. Yang pertama berburu mobil impian. Nanti yang bertugas Bang Ipul sama Bang Yan. Mereka akan nyari 2 target, yaitu Ford Fiesta dan Ford Everest. Kabarnya Ford Everest baru bisa dicek kemarin. Ford Everest ini sisa-sisa dari pencarian yang telah lama, tapi tidak divideokan sama Bang Ipul karena katanya Bang Ipul malu kalau jadi host, padahal selama ini juga dia pernah jadi host. Sama yang proses pelelangan BMW X5 dan X6 untuk penggalangan dana Palestina melalui ACT oleh ownernya Robani. Nah, seperti apa detail yang saya terima juga belum begitu lengkap. Maka yang paling terpenting hari ini adalah makan dulu, baru kita meluncur, saya dan Yud, ke Robani, Profesor Kerudung Bandung, jalan apa lupa. Mereka berdua biarkan berkelana.
sudah silaturahim ke Ramani. Mohon maaf dari kami agak lama, biasa kami juga ingin yang terbaik, mudah-mudahan memberikan yang terbaik kepada Pak Snohi, meluangkan waktunya ke Bandung, sudah membantu kami juga, mudah-mudahan niatnya dicatat amal kebaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, seperti kota Bandung di pagi hari ini yang benar-benar cerah tapi tetap sejuk. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi malam bahwa kita kesini ke Robani ingin menyampaikan info bahwa Robani melalui ACT ingin mengajak kita semua untuk tetap bersemangat. Dalam hal ini nilai sedekahnya ingin mengorbankan harta terbaiknya, harta yang paling disayanginya, harta yang benar-benar dicintainya untuk berkorban, untuk bersedekah. Dalam hal ini tujuannya untuk Palestina. Nah, si owner Robani ini ingin melelang BMW X5 2010 yang 3000 cc di belakang saya, dan sebuah mobil X6 2015 yang akan dilelang, dan hasil penjualannya 100% untuk membantu saudara kita di Palestina melalui ACT, aksi cepat tanggap. Nah, kebetulan yang 2015-nya yang X6 sudah laku kemarin, karena dari pihak ACT kontak saya 2 hari yang lalu. Kemudian kita janjikan hari ini, sorenya saya langsung berangkat ke Bandung. Itu kemarin itu waktu saya perjalanan ke sini sudah dibeli oleh brand ambasadornya dia, Ustadz Solmed, 20. Jadi misal pasarannya itu 100%, dibeli 125% lebih mahal. Jadi lebih tinggi hasil penjualannya itu. Itu pun 100% akan disalurkan. Nah, yang di belakang saya ini, kesempatan kita kali ini tidak akan mereview X5 2010 30 ini terlalu mendetail, walaupun nanti kita sampaikan. Tapi fokusnya adalah saya ingin mengabarkan bahwa mobil ini nanti akan dilelang. Biddingnya start dari 250 juta tahun 2010 30. Semua fitur tadi sudah saya pelajari, nggak ada malfungsi atau apapun. Kita infokan yang pertama, mobil ini tahun 2010 X5 X-Drive, itu artinya all wheel drive, 4 rodanya bergerak secara bersamaan di keseluruhan waktu, jadi tidak ada pilih-pilih, semua bergerak bersamaan. Itu akan menunjang akselerasi dan kenyamanan sangat oke. Cuma memang kata orang lebih boros, tadi sudah saya riset juga, BBM-nya 1 banding 6,7 km per liter. Jadi atau 15, sekian 15, sekian liter per 100 kilo. Jadi 1,6, 1,7. Cc-nya 3000 cc dan pajaknya per tahun itu PKB-nya saja 16,5. Nah, mobil ini memang bisa digunakan di off-road maupun on-road karena 4x4-nya itu, dan punya ground clearance yang amat sangat tinggi. Untuk tampilan karena ini memang masih berbasis yang sebelum yang model-model sekarang, memang masih kurang kurang dinamis, tapi ini menandakan bodi yang berotot sekali. Nah, ini kalau kita lihat lampu segala macam masih orinya semua. Jadi mobil ini terkenal dengan 3 kekurangan. Kalau boleh saya sebutkan kekurangannya dulu, yaitu elektrikalnya kalau sudah dimodifikasi di audionya diganti, lampunya diganti, itu akan sangat rumit. Yang kedua, air susnya, ketika air susnya kurang, dia harus diganti dengan coilover, atau nanti kalau teman-teman punya pengalaman memelihara X5 bisa sampaikan di kolom komentar. Dan yang ketiga, mesinnya dikatakan memang sangat bertenaga, tapi mesinnya bisa dibilang agak butuh perhatian lebih. Tapi saya lihat tadi kolong rapi semua, nggak ada rembesan, air sus juga masih aman semua, dan elektrikal tidak ada yang malfungsi. Itu artinya mobil ini 100% ready untuk digunakan oleh pembelinya berikutnya. Nah, kalau dari tampilan kita tidak bisa ngomong ini masih sangat gagah,
kemudian ada bumper pelindung ini sampai bawah sana. Jadi ini benar-benar kuat, mau ada halangan apapun bisa diterjang, nggak akan khawatir mesin kena, kemudian pelindung mesin kena, karena yang akan kena adalah besi stainless ini. Ke samping ada fog lamp, ada ini semuanya. Ban menggunakan 255 Spler 55 R18, masih menggunakan merek bawaannya Continental, tahunnya 2018. Semuanya masih ori teman-teman, mulai dari ini bumper bawah, semuanya dari samping terlihat, memang sekali lagi ini masih terlihat seperti mobil tua, tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya mobil ini masih bisa digunakan atau diandalkan untuk membawa kita berkendara. Yuk kita cepat aja. Nah, kalau mobil-mobil sekarang tuh banyak yang knalpotnya fake segala macam. Enggak, ini dua-duanya dan berfungsi, semuanya bisa kita, semuanya ori, bisa keluar untuk fungsi mengeluarkan asap, ada sensor parkir. Nah, bagasinya luas. Ini pegas ya, jadi hidrolis, jadi nggak usah narik dan nahan, tinggal ditarik aja, dia narik sendiri. Untuk tool segala macam ada semua di sini dan beberapa komponen elektrikal bisa digunakan. Nah, ini untuk tongkrong dan piknik bisa kita pakai. Ini masih bagus semua loh. Ini kelihatan jarang digunakan yang aneh-aneh, ya kan? Semuanya pakai hidrolis. Masih ada skat pelindungnya untuk melindungi barang bawaan. Jadi semuanya masih berfungsi. Cuma ini memang agak kendo yang sebelah kiri, nggak tahu kenapa. Dan ini untuk melindungi barang bawaan yang ada di sini supaya nggak kelihatan dari kaca. Yuk kita masuk. Vakum dia. Tidak ada malfungsi baik dari mesin, ban, level oli. Ini misalnya ini engine oil level dalam kondisi oke. Mulai dari atas lah, ban semuanya oke. Run flat RFT-nya juga masih berfungsi, oil level juga masih berfungsi, service requirement-nya masih oke semua, tidak ada kendala mulai dari rem, kendaraan, segala macam, oli, rem depan, rem belakang, semuanya masih oke. Kembali di 30, masih bisa digunakan hingga 30 km lagi. Set control, no fault sama sekali. Nah, untuk audionya saya tadi nyari CD dan flash nggak bawa, harusnya kita perdengarkan. Cuma di sini memang ini sangat umum dan memang ada solusinya untuk ini ada stikernya yang jual online tuh. Ini biasalah untuk mobil-mobil macam ini, gampang banget ngeletek seperti ini. AC-nya masih berfungsi normal, matic-nya juga normal. Kilometer 123.000, 15,2 liter per 100 kilo. Untuk lampu semua sudah saya cek normal, fog lamp segala macem. Nah, ini nih ada kekurangan di sini nih, sayang sekali ya. Lewarin, nanti sekalian diminta perbaiki aja untuk ini umum terjadi untuk plafonnya. Kita cek aja sekalian. Nah, untuk ini kekurangannya sudah saya sampaikan. Lampu baca, lampu penerangan semuanya masih nyala. Steering nggak ada tanda-tanda error. Di belakang posisi duduknya enak banget teman-teman. Serius, ini empuk, benar-benar tersembunyi, terlindungi. Ada tirai juga di sini. Asli nyaman nih. Ada monitor yang di sini yang bisa kita
tutup dan buka. Untuk AC-nya pun temperaturnya bisa disetting sendiri di sini. Bahkan speaker atau audio bisa diset dari sini juga. Ya memang masih menggunakan teknologi 2010 ya, kayak ada kabel LR, RCA segala macam. Lampu baca akan menerangi di sini, dan penerangan ini pintu, harusnya pintu. Kalau sana dinyalain pintu masih terbuka, ini akan ini nyaman. Cuma kita cari, kok nggak bisa rebah banget ya ternyata ya. Jadi murni segini ini nggak bisa rebahin karena di sini sudah mentok. Tapi sudah cukup sih. Akan lebih baik kalau bisa direbahkan lagi. Kulitnya masih bagus, masih enak. Cup holder, jadi tinggal pencet cup holdernya buka. Enak sih, masih enak. Test drive yuk lah, biar nggak ini. Teman-teman, sudah saya sampaikan semuanya terkait beberapa fiturnya, semuanya masih berfungsi. Memang ada kekurangan tadi untuk cover plafonnya, itu gampang sekali bisa kita bereskan nanti. Tapi nanti ini dijual apa adanya ya, karena penjualannya akan dilangsungkan di sini, sehingga mobilnya tidak tak bawa ke Semarang. Jadi apa adanya. Yuk jalan. Kiri ya. Enak sumpah bawa. Ini kan lurus. Cek ngebut dulu ya. Oke. Teman-teman, untuk maticnya masih responsif, perpindahannya masih bagus, masih enak. Kekedapannya, ini knalpotnya ember. Jadi kekedapannya mesin tidak terdengar, bawahnya tidak terdengar, lingkungan sekitar mungkin masih agak masuk kalau tidak menggunakan knalpot standar. Suspensinya tidak ada tanda-tanda malfungsi, masih oke. Visibilitas teman-teman, untuk visibilitas belum ada mobil Eropa yang visibilitasnya kurang. Artinya walaupun pilarnya ini gede, tapi dari sudut pandang saya justru pilar ini malah tampak pipih. Spion sangat gede, ini kiri. Spion sangat gede sehingga cukup baik kiri maupun kanan. Enak, steeringnya juga masih enak, kulit setirnya masih oke. Interiornya selain plafon tadi tidak ada masalah. Joknya juga masih bagus. Posisi duduknya, posisi mengemudinya, walaupun ini SUV tapi posisi duduknya nggak terlalu gantung kakinya. Jadi bisa dibilang posisi duduknya enak, walaupun saya pengemudinya kurang tinggi. Memang ada high adjuster segala macamnya, ada banyak settingan di sini. Tapi original yang tadi pengemudi sebelumnya bawa pun sudah cukup buat saya. Ini kiri, lurus. Ini benar-benar dipakai nih mobilnya sama ownernya nih. Karena 123.000 artinya kan mobil nggak ini apa ya? Nggak di banyak di garasinya. Malah yang baik itu mobil yang jalan seperti ini terus malah. Nah, kebetulan kita dapat rute yang ngecek radius putar teman-teman. Ini lebih sempit dari yang di Semarang. Saya tadi tidak haluan, akan saya paksa dan ternyata masuk. Aman. Setirnya ya, ini setirnya memang karakternya berat atau apa, saya kurang tahu. Masuk sini ya mas? Ya. Tapi ini yang jelas setirnya karakternya berat. Kayak masih pakai hidrolis gitu loh. Oke teman-teman, overall setelah kami coba, mobil ini masih sangat recommended. Hanya satu kekurangannya, yaitu plafon ini yang sudah saya jelaskan tadi. Itu bukan masalah berat selama Agit-Jok atau Ferrari masih pada buka, itu aman.
selebihnya masih sangat nyaman untuk dikendarai. Apa namanya nih, kulitnya juga masih bagus semua, nggak ada yang ini, nggak ada yang rusak. Dan kekurangan kedua minor juga sih, kayak gini tuh terkelupas. Memang kalau saya baca dari referensi di internet, di forum diskusi mobil, katanya bahan-bahan mereka itu lem dan segala macam tidak cocok untuk panasnya iklim di Indonesia. Terbukti yang punya saya yang 805 nggak pernah dipanasin, kilometernya juga baru 20.000. Itu tekuan-tekuan kayak gini itu sudah ada tanda-tanda turun gitu. Apalagi mungkin kendaraan yang sudah lebih 100.000 dan sering dipakai, tentu potensi kerusakan akan lebih tinggi. Sekali lagi, ini mobil akan dilelang start harga 250 juta. Jadi teman-teman kalau berminat nanti baca deskripsi di kolom deskripsi. Sekali lagi, ini adalah tugas saya untuk menyampaikan atau untuk menyebarluaskan semangatnya dari teman-teman Robani dan teman-teman ACT, ownernya terutama, untuk mengajak kita bersedekah sesuatu yang benar-benar kita cintai di dunia gitu loh. Jadi mengorbankan sesuatu hal yang gede yang benar-benar kita cintai untuk diberikan kepada orang lain, maka kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Kuncinya di situ. Kalau penjelasan mereka ini kan sering dikunjungi Ustadz Solmed, Ustadz siapa saja, banyak yang dijelaskan di sini, bahkan Ipo Right Santoso yang otak kanan, kemudian Jaya Setiabudi itu sering kesini. Mereka mafia sedekah lah, sedekahnya itu nggak hitung-hitung. Yang terjadi pada mereka adalah 2 tahun yang akan datang, setahun katanya mereka sering kesini dan melihat apa yang terjadi. Ini pembicaraan dari ACT tadi. Sekali lagi, semangat. Kalau memang kitanya punyanya cuma HP, kalau memang mau sedekah, korbankan yang terbaik, gitu aja. Korbankan yang terbaik, maka akan kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Nah, sekedar sharing saja, termasuk ketika beberapa bulan yang lalu, ini hanya cerita ya, pancingan aja. Saya tuh punya mobil cuma satu dan punya motor cuma satu, motor Beat warna merah itu. Kemudian ada salah satu tim bis, ya, dalam hal ini kepala poolnya, yang curhat motornya dijual untuk nguliah ke anak. Sontak sorenya itu saya kasih motor itu. Saya pikir saya gampang lah, nanti kemana-mana masih ada mobil gitu kan. Atau benar-benar saya kasih tidak berharap apapun. Memang berat karena nanti saya harus menjelaskan ke istri bagaimana kalau mau jalan-jalan sore, bagaimana kalau mau apa, naik motor segala macam. Subhanallah, nggak pakai lama setelah sore mobil itu, siangnya saya dapat informasi dari Siva manajer saya bahwa Yamaha akan kolaborasi dengan kita. Maka muncullah program Mini Movie Ramadan, dan apa yang terjadi, alhamdulillah NMAX bisa kebeli dengan mudah. Belum tentu kalau kita dalam tanda kutip ini mampu belinya, itu belum tentu kita punya uang tapi dimampukan untuk punya NMAX, itu kuncinya. Tapi bisa jadi kita nggak punya uang, tapi kalau Allah sudah berkehendak kita akan mampu. Jangankan NMAX, X-Max pun kebeli. Itu teman-teman filosofi dari sini. Saya tantang kepada orang-orang yang di YouTube-nya atau di sosial medianya buang-buang uang seakan uang kalian itu tidak kepake. Raffi Ahmad misalnya, atau Andre Taulani, siapa lagi tadi, Juragan 99, Sule, semuanya yang memang kalian benar-benar kaya raya, ikuti lelang ini, beli mobil ini. Atau kalau tantangan dari ACT tadi, korbankan harta yang paling kalian sayangi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Saya mewakili ACT dan Robani mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang akan mengikuti lelang ini. Sudah saya jelaskan apa yang terjadi. Kalau malfungsi fitur segala macam nggak ada kendala, paling tinggal nanti kita audio. Sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini tetap ada manfaatnya dan menginspirasi kita semua untuk dalam tanda kutip berdagang dengan Tuhan. Memang kadang kalau kita dagang, kalau kita kerja itu untuk manusia, tapi supaya kita bisa beli, kita harus rayu pemilik hatinya. Pemilik hati manusia itu yang akan menggerakkan kepada dagangan-dagangan kita. Prinsipnya seperti itu. Udahlah, nggak kebanyakan ini.
Tapi ini penting saya sampaikan adalah sekali lagi saya benar-benar tergerak dan saya benar-benar seneng bisa sampai sini, bisa menyerap ilmu sedekahnya mereka. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.